Tapi ada 5 golongan sesuai dengan nas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tidak mendapatkan kemuliaan dan ampunan dan keberkahan dan rahmat Allah di malam ini. Siapa itu? Nah, kita lihat riwayat ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, wala yanzurullah subhanahu wa ta'ala ila musyrikin, dan Allah tidak akan memandang malam ini, la yanzurullah fiha ila musyrikin, kepada orang yang musyrik, syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Ini tadi yang kita katakan. Nah, menyembah selain Allah syirik, tidak beriman kepada Allah syirik. Kedua apa? Ila musahin, yang ada satu dengan lain permusuhan, yang satu dengan lain hawas, yang satu dengan lain dengki, higit, dendam. Hilangkan malam ini, hilangkan kalau kalian ingin dapatkan rahmat Allah, ampunan dan kemuliaan yang Allah berikan malam ini. Ikhlaskan, maafkan teman kalian, maafkan. Yang kalian dendam, hilangkan dendam itu. Musuh, hawas, dengki, hilangkan malam ini, hilang. Jangan sampai ada satu orang yang kalian musuh, dendam dan dengki dengannya. Mayanfa, ada yadurak. Ya, tidak ada manfaatnya nanti dengki sama orang. Lebih baik misalnya, oh iya dia salah, maafkan aja. Nanti tidak maafkan, nanti tetap dendam terus, akan ada di hati ente itu penyakit itu, dan menghalangi nikmatnya ngaji, nikmatnya sholat. Apa faedahnya ente dendam sama orang? Tapi dia menyakiti anak, dia ngomongin anak terus, biarkan, maafkan, ente tambah banyak diomongin, tambah banyak pahala ente. Tambah banyak yang ngomongin itu, tambah tinggi derajat ente. Tambah banyak yang ngomongin itu, tambah, masya Allah. Ya, bahkan orang-orang dahulu itu kalau diomongin orang malah farhan, malah senang. Imam Hasan Basri, ada yang datang kepada beliau, ya Imam, Anda dengar langsung dengan telinga Anda, fulan itu ngomongin ente begini-begini. Oh benar, farhan dia, alhamdulillah. Kalau gitu tunggu sebentar, ngambil oleh-oleh dari dalam rumahnya, tolong ya berikan kepada orang itu, dan bilang sama dia, Anda tidak bisa membalas kebaikannya kecuali dengan ini aja. Itu orang-orang yang top, yang faham hakikat perkara keadaan itu gimana. Itu dicaci maki atau dia omongin marah, ngamuk, temperamen. Ya apa manfaatnya apa? Ampuni sudah, maafkan. Ya, faman afa waslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan mau berbuat baik, maka Allah jamin pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat memang melawan hawa nafsu, tapi tidak memaafkan, ente dengki terus, ente hawas terus, lebih perkaranya lebih berat lagi. Ila musyrikin wala musahin wala ila qati'ir rahim, dan juga yang memutus tali silaturahmi di antara keluarganya. Wala ila akin walidai, dan yang wala ila musbilin, yang keempat, yaitu yang memanjangkan celananya, sarungnya lebih daripada mata kaki dengan niat sombong, dengan niat takabur. Celana panjang sampai kaki, apakah lagi lebih dari kaki lagi, ya, sampai melebar-lebar, sampai keinjek-injek, sampai kayak kemanten aja bajunya kan, dengan niat fahar. Kalau tidak niat fahar tidak haram, tapi hukumnya makruh. Dan yang kelima itu akin di walideh, yang masih pernah berbuat salah kepada orang tuanya, minta maaf, minta ridho. Yang pernah nyakiti orang tuanya, minta maaf. Ingat, ini zaman bukan zaman awal lagi, mungkin sudah zaman akhir. Dan kita diingatkan oleh Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, ibunya melahirkan tuannya sendiri. Tafsir min ahsan tafasir fi hadal ma'na. Jadi antalidal amatu rabbataha, jadi artinya anaknya itu seakan-akan dia tuannya. Jadi anaknya itu yang ngatur orang tuanya ini. Na'udzubillah. Jadi bukan orang tuanya sekarang yang ngatur, tapi anaknya. Bu anak mau gini, bu anak mau gini. Bukan orang tua sekarang yang ngatur. Dulu kan orang tua yang ngatur, ente harus begini, ente harus begini, ente harus makan ini, ente tunduk begini ini. Dan mereka anak-anak tunduk taat kepada orang tua. Sekarang enggak, kebalikannya. Anak tidak makan ini, bu, anak mau ini enak ini, bu ambilin ini, bu ambil handuk, anak mau mandi, siapkan makan, anak sebentar lagi mau makan. Ini orang tuanya yang disuruh, bukan pembantu ini suruh. Tapi sudah dijadikan sebagai pembantu, jadikan sebagai budak. Ini akhir zaman dan tanda dekatnya hari kiamat. Jangan sampai ada seperti itu di antara kita semuanya, insya Allah. Jadikan orang tua kita raja, jadikan orang tua kita ratu. Kita akan jadi raja di masa depan, kita akan jadi ratu di masa depan. Tapi kalau kita menjadikan orang tua sebagai pembantu, seumur hidup kita tidak akan pernah bahagia di dunia ini, apalagi di akhir. Di dunia ini Allah akan balas dengan kesusahan, kesulitan, apalagi di akhir. Itu birrul walidain. Sebaliknya,
Itu hukukul walidain. Birrul walidain juga demikian, yang bakti sama orang tua. Pastikan insya Allah, bukan insya Allah lagi, dipastikan dia akan bahagia hidupnya. Yang bakti sama orang tuanya, yang mengabulkan hajat orang tuanya, punya rezeki lebih, diingat orang tuanya, ya memijat orang tuanya, hormat sama orang tuanya, tidak pernah melanggar perintah orang tuanya, disuruh begini nurut, suruh begitu nurut, pasti masa depannya akan bahagia. Dan semoga kita diberikan oleh Allah taufik hidayat untuk tetap kita berbakti sama orang tua kita, taat sama orang tua kita, menyenangkan orang tua kita. Tidak akan pernah kita menyakiti hati orang tua, menyedihkan hati orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah wafat.